Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat puding spesial. Adalah cara sederhana untuk merayakan kemerdekaan Indonesia dengan membuat puding merah putih. Puding putih saya buat dengan bahan dasar susu dengan rasa manis buah leci dengan tekstur yang lembut. Dan puding merah saya buat dengan tekstur yang lebih kenyal dengan tambahan buah stroberi segar dengan rasa manis dan sedikit asam dari jeli stroberi. Yuk langsung saja saya akan membuatnya. Dan berikut adalah bahan-bahan yang saya pergunakan. Pertama, saya tuang bubuk agar-agar ke dalam panci, bubuk jeli Nutrijel rasa leci, dan gula pasir. Kemudian saya aduk-aduk bahan kering hingga tercampur rata. Baru kemudian saya tuang susu cair sedikit demi sedikit untuk menghindari bubuk jeli maupun bubuk agar-agar supaya tidak menggumpal. Setelah susu cair masuk, baru saya tambahkan krimer kental manis. Ini adalah maizena yang saya larutkan dengan sedikit susu cair. Dan saya masukkan ke dalam panci. Kemudian saya aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya, saya masak di atas kompor dengan api sedang. Masak puding sambil diaduk agar semua bahan tercampur rata dan tidak gosong pada bagian bawahnya. Pengadukan bisa menggunakan spatula agar bisa menjangkau semua sisi bagian dasar panci untuk mencegah endapan di dalam panci. Nah, ini puding sudah mendidih pada semua bagian. Segera matikan api kompor. Kemudian saya pindahkan puding ke dalam gelas ukur sambil saya saring. Saya menggunakan cetakan puding klasik ukuran diameter 24 cm. Basahi dengan sedikit air untuk memudahkan saat mengeluarkan puding dari cetakan. Tuang puding pada cetakan dan biarkan memadat pada suhu ruang. Nah, ini puding sudah set dan memadat. Kemudian akan saya keluarkan dari cetakan dengan cara memberi ruang udara pada pinggiran puding. Ketika membalik puding, sebaiknya jangan meletakkan pada piring, namun letakkan pada wadah yang datar. Di sini saya menggunakan loyang yang saya balik supaya memudahkan ketika memotong puding. Potong puding dengan hati-hati menurut ruas cetakan. Nah, setelah puding terpotong semua, ambil satu bagian potongan puding, kemudian tusuk-tusuk dengan garpu pada masing-masing sisinya. Tujuannya untuk memudahkan pelekatan dengan puding berikutnya. Kemudian kembalikan potongan puding pada cetakan. Lakukan hal yang sama untuk semua potongan puding. Beri jarak antara satu potongan dengan potongan yang lain, sehingga dari satu cetakan puding ini menghasilkan dua bagian puding seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat jeli stroberi, dan berikut adalah bahan-bahan yang saya pergunakan. Pertama, saya tuang bubuk jeli Nutrijel rasa stroberi dan gula pasir pada panci. Kemudian saya aduk-aduk hingga tercampur rata. Saya tambahkan air secara bertahap sambil saya aduk hingga semua bahan kering terbasahi secara merata dan tidak ada yang menggumpal.
Saya tambahkan pewarna merah, lalu saya aduk hingga tercampur merata. Kemudian saya masak dengan api sedang. Masak sambil diaduk-aduk hingga mendidih dan matang. Setelah bergejolak seperti ini, artinya puding sudah matang. Segera matikan apinya. Setelah dimatikan apinya, aduk-aduk dan tunggu sebentar. Lalu masukkan fruity acid dan aduk kembali hingga merata. Kemudian tuang dan saring agar teksturnya lebih halus. Nah, proses selanjutnya adalah menambahkan potongan buah stroberi pada celah-celah puding susu yang sudah kita tata tadi. Setelah semua celah terisi buah stroberi, baru kita tuang puding stroberi yang masih panas sedikit demi sedikit per celahnya. Jadi jangan menuang puding stroberi langsung penuh, yang akan mengakibatkan puding susu ambruk karena tidak bisa menahan cairan puding stroberi. Setelah semua terisi puding, tunggu sebentar. Baru kemudian tambahkan kembali buah stroberi dan siram kembali dengan cairan puding stroberi. Lakukan hal yang sama secara berulang hingga puding stroberi setinggi puding susu. Selama proses menuang puding seperti ini, lakukan secepat mungkin ketika cairan puding stroberi masih panas, supaya puding bisa melekat dengan baik. Setelah itu, baru tuang sisa puding stroberi merata dengan menuang cairan puding melalui tengah-tengah cetakan, supaya cairan puding menyebar secara merata pada semua bagian puding. Nah, seperti ini hasilnya. Biarkan set dan tunggu hingga memadat. Dan ini adalah puding yang saya simpan semalaman di dalam kulkas. Sebenarnya puding dengan menggunakan bahan dasar jelly ketika kita simpan di dalam kulkas akan cenderung berair. Cara mengatasinya bisa kita tap-tap menggunakan tisu dan baru kita keluarkan dari cetakan. Nah, seperti ini hasilnya. Puding yang sudah kita keluarkan dari cetakan. Bisa kita tambahkan hiasan buah stroberi di atasnya, atau bisa dihias sesuai selera masing-masing. Nah, ini dia puding merah putih sudah siap memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Saatnya memotong puding dan menikmatinya bersama dengan keluarga, teman, atau tetangga. Jika suka, bisa menambahkan fla vanila. Untuk resep fla vanila, sudah pernah saya share pada video puding coklat ya. Satu resep puding susu leci ini bisa menghasilkan 2 bagian puding. Namun untuk resep puding jelly stroberi hanya menghasilkan 1 bagian puding. Jadi jika ingin membuat 2 buah puding merah putih ini, silahkan membuat 2 kali resep untuk puding jelly stroberi. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.